Video ini akan membahas tentang hukum dasar kimia di sekitar kita. Materi IPA Kimia kelas 10 kurikulum sekolah penggerak. Hukum dasar kimia di sekitar kita. Hukum dasar kimia itu adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Kita tahu bahwa dalam reaksi kimia itu terdapat reaktan dan produk, sehingga untuk menyatakan hubungan kuantitatifnya maka dikenallah suatu hukum yang dinamakan dengan hukum dasar kimia. Pada pembahasan bab ini terdapat 3 subbab, yaitu ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia, 4 hukum dasar kimia, dan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam video ini hanya akan dibahas 2 subbab, yaitu ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia, dan 4 hukum dasar kimia. Untuk pembahasan yang subbab ketiga akan dibahas pada video selanjutnya. Yang pertama, ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia. Reaksi kimia menjadi bagian dalam kehidupan. Kalian tahu kan bahwa setiap lini kehidupan terdapat suatu reaksi kimia yang sudah kalian pelajari pada bab yang pertama. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi reaksi kimia? Apa dan bagaimana ciri terjadinya reaksi kimia akan kita pelajari pada bagian subbab ini. Ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia. Kita lihat fenomena yang terjadi sekarang. Terdapat fenomena tanah rawa yang disulap menjadi hamparan padi. Di sini lahan rawa ini sudah 15 tahun dibiarkan terlantar. Keasaman tanah mencapai pH 2-3. Jadi tanah yang ada pada daerah rawa tersebut bersifat asam. Langkah yang dilakukan agar lahan rawa menjadi produktif adalah menebas semak-semaknya, meratakan tanahnya dengan traktor, membuat tanggul, saluran dan pintu air, kemudian menetralkan keasaman tanah dengan kapur dolamit. Nah, di sini upaya yang sudah dilakukan adalah upaya-upaya tersebut. Rumus kimia kapur dolamit itu adalah MgCO3 CaCO3. Petani yang tadinya tidak berminat menanam padi karena lahan tersebut tidak cocok untuk ditanami, yaitu sifatnya bersifat asam. Dan karena sudah dilakukan beberapa aktivitas tersebut, maka pada akhirnya petani-petani tersebut bersemangat untuk menjadikan lahan barunya menjadi produktif. Mengapa tanah rawa yang sangat asam akhirnya bisa ditanami padi? Adakah reaksi kimia yang terjadi? Kemudian reaksi kimia apa itu? Berapa banyak kapur dolamit yang dapat ditambahkan? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini konsep hukum-hukum dasar kimia ternyata sangat bermanfaat ketika mengubah suatu lahan rawa yang tadinya tidak bisa digunakan untuk pertanian. Setelah dilakukan suatu kegiatan yang ternyata di situ mengandung konsep hukum dasar kimia, akhirnya tanah yang tadinya tidak produktif menjadi suatu tanah yang produktif. Perubahan kimia itu ternyata memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, perubahan panas dan terdapat cahaya. Di sini kita lihat contohnya adalah pada peristiwa kembang api, atau bisa kita sebut sebagai reaksi pembakaran. Pernahkah kalian bermain kembang api? Tentu ya, ketika ada event-event besar seperti perayaan tahun baru, biasanya kita menyalakan kembang api. Kembang api itu terbuat dari fosfor atau P4. Sifat fosfor sangat reaktif sehingga saat bertemu gas oksigen langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya terang. Berarti kembang api tersebut bisa menghasilkan
gas dan menghasilkan cahaya terang karena merupakan reaksi kimia, dan salah satu ciri reaksi kimia adalah perubahan panas dan cahaya. Persamaan umum reaksi kimia pada peristiwa kembang api tersebut yaitu 1P4 solid ditambah 5O2 gas menjadi 2P2O5 gas. Kemudian ciri reaksi kimia yang kedua yaitu perubahan warna. Kita bisa lihat contohnya pada reaksi perkaratan atau korosi. Pada saat terjadinya korosi, besi terus-menerus terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen. Timbul lapisan tipis berwarna kemerahan atau rumus kimianya Fe2O3 kali XH2O. XH2O ini berarti dia mengandung air. Pada permukaan besi inilah reaksi perkaratan atau kita sebut sebagai korosi. Jadi korosi itu salah satu contoh reaksi kimia yang terlihat nyatanya adalah perubahan warna. Nah, persamaan umum reaksi kimia pada peristiwa korosi yaitu 4Fe solid, Fe atau besi, bereaksi dengan oksigen di udara atau 3O2 gas ditambah 2XH2O liquid. Jadi perkaratan besi terjadi karena adanya reaksi besi, oksigen di udara dan air menghasilkan lapisan tipis berwarna kemerahan, yaitu rumus kimianya 2Fe2O3 kali XH2O. Jadi ciri reaksi kimia yang kedua adalah terjadinya perubahan warna yaitu pembentukan gas. Peristiwa pada korosi ciri yang ini kita bisa lihat pada reaksi fermentasi anaerob. Apa yang terjadi jika kita mencampurkan sisa kulit buah dalam air cucian beras, kemudian diberi sedikit gula pasir atau gula merah, lalu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat selama beberapa hari. Ternyata ketika terjadi percobaan tersebut, reaksi kimia ditandai dengan timbulnya gelembung gas, yaitu pembentukan CO2 di dalam botol. Persamaan reaksi umum yang setara yaitu C6H12O6 liquid terurai menjadi 2C2H5OH liquid plus 2CO2 gas. Nah, di sini terlihat pada reaksi kimianya menghasilkan gas CO2. Berarti ciri reaksi kimia yang ketiga adalah pembentukan gas. Selain itu, kita bisa mencobanya ketika melarutkan kapur di dalam air atau proses terjadinya percobaan elektrolit dan non-elektrolit. Dia terbentuk gas CO2 pada reaksinya. Kemudian ciri reaksi kimia yang selanjutnya adalah pembentukan endapan. Nah, pembentukan endapan ini kita bisa lihat pada reaksi pengendapan kapur sirih ketika direndam di dalam air. Kemudian air hasil rendaman direaksikan dengan serbuk soda kue atau HCO3, maka akan terbentuk endapan berwarna putih. Bisa dilihat di gambar. Di sini terdapat endapan berwarna putih yang kita sebut sebagai endapan CaCO3. Nah, ketika kita lihat reaksi kimia setaranya, ternyata terdapat pada reaktan CaOH aqueous ditambah NaHCO3 solid atau soda kue. Ketika bereaksi akan membentuk CaCO3 solid, endapan yang tadi kita sebutkan, kemudian NaOH aqueous plus H2O. Jadi ternyata ketika kita mereaksikan CaOH atau kapur sirih dengan serbuk soda kue, akan terbentuk suatu endapan putih CaCO3, yang ini merupakan salah satu ciri reaksi kimia. Dan yang selanjutnya, ciri reaksi kimia adalah pembentukan gas. Tadi sudah ada juga ya contoh pembentukan gas.
Nah, di sini kita lihat contoh yang lain, yaitu reaksi pembusukan sampah organik atau sampah dari tanaman dan hewan oleh bakteri Desulfovibria atau Desulforomonas menghasilkan gas berbau seperti telur busuk. Nah, gas tersebut yaitu gas H2S. Sering ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata pembusukan sampah tersebut merupakan salah satu reaksi kimia yang menghasilkan cirinya adalah pembentukan gas. Untuk reaksi umum reaksi kimianya adalah 2CH2O gas plus 2H plus 2SO42- menghasilkan gas H2S plus gas CO2 dan H2O atau air. Berarti ciri-ciri reaksi kimia merupakan perubahan kimia yang menghasilkan zat-zat baru. Tadi kan ada reaktan, kemudian menjadi produk yang kita sebut sebagai zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat asalnya. Keempat ciri reaksi kimia itu ada reaksi perubahan energi panas atau cahaya, seperti pada saat kita menyalakan kembang api, perubahan warna, kemudian pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Jadi keempat ciri tersebut merupakan ciri reaksi kimia yang sudah kita bahas contohnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada Avogadro, bilangan Avogadro dan jumlah mol setiap zat pada persamaan reaksi kimia memiliki jumlah zat yang sama dengan angka koefisien reaksi. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, dalam reaksi kimia itu ada reaktan dan produk dan jumlah zat yang sama dalam angka koefisien reaksinya. Apakah maksud zat jumlah itu? Kita ingat kembali 7 besaran pokok pada materi SMP. Salah satu besaran pokok tersebut adalah jumlah zat yang mempunyai satuan mol. Jadi koefisien reaksi setara dengan jumlah mol zat tersebut. Avogadro mengemukakan hipotesisnya bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas yang berbeda memiliki jumlah partikel yang sama. Pada sistem internasional, mol adalah banyaknya suatu zat yang mengandung partikel elementer, yaitu atom, molekul, senyawa, atau lainnya sebanyak jumlah atom yang terdapat di dalam tepat 2 gram karbon bernomor atom 12. Ini standar internasionalnya ya. Dan jumlah ini disebut dengan bilangan Avogadro atau disingkat Na. Nah, untuk memahami konsep bilangan Avogadro ini dapat dianalogikan dengan ukuran lusin. Kalian tahu bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi jika ada satu lusin molekul, maka ada 12 buah molekul. Nah, lusin ini dianggap sebagai mol. Dengan adanya bilangan Avogadro, maka para ilmuwan dapat membandingkan bilangan yang sangat besar yang terdapat dalam atom dan molekul. Nah, Na atau bilangan Avogadro itu setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel yang menyusun 1 mol suatu zat. Ini untuk menyederhanakan dalam menyatakan suatu molekul. Jadi bilangan Avogadro itu sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro ini sangat penting untuk memahami susunan molekul serta interaksi dan kombinasinya. Misal, dalam satu molekul air terdiri dari satu atom oksigen yang bergabung dengan 2 atom hidrogen. Maka dalam bilangan Avogadro dinyatakan bahwa satu molekul air terdapat 1 mol oksigen. 1 molnya dikali dengan bilangan Avogadro atom oksigen yang bergabung dengan 2 molekul hidrogen.
Karena molekul hidrogennya ada 2, berarti 2 dikali bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Kan kita tahu, misal dalam satu gelas air tidak hanya ada satu molekul air kan. Jadi untuk mempermudah dalam mempelajarinya, dipakailah bilangan Avogadro ini. Subbab selanjutnya yaitu 4 hukum dasar kimia. Bisa dilihat ada seorang ilmuwan yang bernama Joseph Joachim Becher. Sebelum orang mengenal teori yang benar terkait reaksi pembakaran saat ini, ternyata ada teori yang dipercayai oleh para ilmuwan pada masa itu selama lebih dari 100 tahun. Teori yang dimaksud adalah teori logiston. Joachim Becher, seorang ilmuwan kimia Jerman, mencetuskan idenya tentang pembakaran logam. Nah, hal ini menjadi dasar munculnya teori logiston. Becher beralasan bahwa bahan yang terbakar harus mengandung komponen yang mudah terbakar, yaitu yang disebut elemen api atau terapinguis. Jadi, Joachim Becher ini merupakan pondasi dari teori-teori tentang hukum dasar kimia yang dipercaya selama hampir lebih dari 1 abad. Nah, baru muncullah keempat hukum dasar kimia, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap oleh Joseph Proust, kemudian hukum perbandingan berganda oleh John Dalton, dan hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Yang pertama, hukum kekekalan massa oleh Anthony Lavoisier. Lavoisier menyatakan massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi tidak berkurang atau tidak bertambah, yaitu tetap. Lavoisier melakukan percobaan tertutup, yaitu 32 gram belerang dan 63,5 gram tembaga. Setelah dicampur, lalu dipanaskan dalam wadah tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka terjadi zat baru atau hasil reaksi, yaitu berupa tembaga 2 sulfida. Berapa massa zat baru tersebut sesuai dengan teori yang ia kemukakan. Tembaga awalnya 63,5 gram bereaksi dengan belerang 32 gram menghasilkan tembaga 2 sulfida 95,5 gram. Jadi massa total zat sebelum reaksi 63,5 gram ditambah 32 gram akan selalu sama dengan massa totalnya, yaitu sebesar 95,5 gram. Ternyata massa zat sebelum zat baru tersebut sama dengan massa total zat-zat sebelum reaksi. Ini hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier. Selanjutnya, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Proust. Menurut Joseph Proust, dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Kita lihat contohnya. Sebanyak 2,8 gram kalsium oksida dihasilkan dari pemanasan batu kapur yang mengandung 0,8 gram oksigen. Saat 1 gram oksigen direaksikan dengan kalsium, maka 3,5 gram kalsium oksida diperoleh. Buktikan bahwa keadaan ini memenuhi hukum perbandingan tetap. Jadi terdapat 2 percobaan. Massa kalsium oksigen yang pertama 2,8, yang kedua 3,5. Kemudian massa oksigennya 0,8 dan yang kedua 1 gram. Massa kalsiumnya tinggal kita kurangkan dari massa kalsium oksida dikurang dengan massa oksigen. Didapatlah massa kalsium percobaan pertama sebanyak 2 gram
dan yang kedua 2,5 gram. Kita bandingkan antara kalsium dengan oksigen. 2 dibanding 0,8 sama dengan 2,5. Dan untuk percobaan yang kedua, 2,5 dibanding 1 sama dengan 2,5. Jadi perbandingan dari percobaan 1 dan percobaan 2 yaitu sama 2,5. Terbukti bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun kalsium oksida yaitu unsur kalsium dan unsur oksigen berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana yaitu 2,5 banding 2,5 atau bisa kita sederhanakan 1 banding 1. Jadi pada reaksi antara oksigen dan kalsium membentuk kalsium oksida, perbandingannya adalah 1 banding 1. Hukum dasar kimia yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton mengemukakan bahwa bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat contohnya, seperti pada reaksi nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa yaitu N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut ini. Untuk senyawa N2O yang terbentuk, massa nitrogennya yang dibutuhkan sebesar 28 dan massa oksigennya 16. Jika kita hitung perbandingan antara nitrogen dan oksigennya yaitu 7 banding 4. Kemudian NO, massa nitrogennya 14, oksigennya 16, perbandingannya sebesar 7 dibanding 8. N2O3 28 banding 48, ketika kita sederhanakan menjadi 7 banding 12. Kemudian untuk N2O4 massa nitrogennya 28, massa oksigennya 64, kita sederhanakan menjadi 7 banding 16. Pada tabel tersebut terlihat bahwa bila massa nitrogen dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4 yaitu 4, 8, 16, dan 12 dan 16 atau jika kita sederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 3 dan banding 4. Kemudian hukum dasar kimia yang terakhir yaitu hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa 199,89 bagian volume hidrogen dikonsumsi untuk setiap 100 bagian volume oksigen. Jadi Gay-Lussac ini melakukan percobaan mengenai volume hidrogen dan oksigen. Oleh karena itu, perbandingan volume gas hidrogen terhadap gas oksigen saat membentuk uap air adalah 2 banding 1 sesuai persamaan berikut ini. Hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air. Perbandingan volumenya hidrogen 2 koefisiennya, kemudian oksigennya 1 membentuk 2 gas H2. Perbandingan volumenya hidrogen 2 dan volume oksigennya 1. Jadi itu adalah 4 hukum dasar kimia yang nantinya akan menjadi bekal untuk pembahasan yang ketiga mengenai bab ini.